ikuti, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Pinang, Bapak Nokidin Ritonga SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semuanya. Pertama sekali puji syukur disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita masih pada kesehatan kesempatan sama-sama kita dapat berkumpul di ruang guru ini untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Dan siapa ketua permaper setiap bidang studi. Saya tuh baru ini workshopnya. Workshop itu biasanya semua mapel mengikutinya. Diadakan sebulan sekali. Untuk ini saya harapkan kerjasama Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Kota Pinang ini supaya melaksanakan segala tugas-tugasnya dan melaksanakan tugas yang diemban sebagai sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu penjelasan tentang pemahaman modul dan pembelajaran berdiferensiasi oleh Ibu Indah Setia Astuti SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Materi kita pada pagi hari ini adalah pemahaman modul dan pembelajaran berdiferensiasi oleh komunitas belajar UPTD SMP Negeri 2 Kota Pinang. Ini adalah kutipan dari Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana kalimatnya beliau dulu masih relevan sama kondisi pendidikan saat ini. Disamakan sama istilah diferensiasi, yang mana katanya serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahannya, ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Kalau dia pengukir kayu kan dia mengukir benda mati, gimana caranya jadi meja yang bagus, kursi yang bagus, dan sebelum jadi itu semua yang bagus, dia harus tahu jenis kayunya, ukirannya, dan lain-lain. Nah, bedanya sama seorang guru, kita juga harus tahu anak-anak itu bakatnya di mana, kekurangannya apa, bagaimana kondisi keluarganya, lalu kita jadikanlah dia pribadi yang berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pastinya ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih relevan untuk kita pelajari. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu memahami bagaimana sebenarnya modul berdiferensiasi. Kemudian yang kedua dituntut untuk kita memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri untuk aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa itu modul berdiferensiasi? Modul berdiferensiasi itu sebenarnya modul ajar yang sama yang lainnya, kayak RPP biasa. Yang berbeda hanya proses pembuatannya yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Sama kayak RPP K13, RPP yang sering kita pakai selama ini. Cuman bedanya kita harus tahu dulu kebutuhan belajar murid seperti apa. Bedanya kita harus masuk dulu di kelas, kenalin mereka satu persatu, baru kita rancang model yang pas sama kebutuhan belajar mereka. Apa aja kebutuhan belajar murid tersebut? Yang pertama, kesiapan belajar. Bagaimana di kelas 71 siswanya? Kalau kita masuk, udah siap belum? Siapnya itu
kondisi mejanya bersih atau kotor, pakaiannya rapi atau tidak, dia udah sarapan atau belum, kayak mana kondisinya, seperti itu. Siap nggak dia terima materi kita pada pagi hari itu? Kemudian yang kedua, minat belajar. Ini yang kemarin kita heboh, visual, kinestetik, sama auditori. Nah itu untuk mengetahui itu ada tesnya. Kemarin udah kita kasih, instrumennya udah dikasih, udah kita tahu juga anak yang mana yang visual. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, latar belakang siswa tersebut, pokoknya psikologis anak itulah kita harus tahu. Jadi bukan ujung-ujung kita dari rumah buat modul diferensiasi, padahal kita belum masuk kelasnya gitu. Itu salah. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi itu terjadi miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bukan guru harus memenuhi membuat cara belajar 32 cara untuk 32 murid. Bukan seperti itu. Bukan juga guru harus membuat modul pembelajaran yang merancang berbeda-beda. Untuk si A, modulnya ini, untuk si B, modulnya ini. Bukan. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi itu bukan semuanya kita penuhi gitu. Misal si A ini kayak gini, kita buat cara ini, si B kayak gini buat cara ini. Capek. Kita masuk satu hari itu 3 kelas, masa ada 90 cara kita buatkan? Enggak. Jadi miskonsepsi sama ini tuh, pembelajaran diferensiasi itu bukan pembelajaran yang semrawut, bukan. Justru itu pembelajaran yang membahagiakan, menyenangkan, karena kita memang dituntut dulu untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, baru kita susun modulnya seperti apa. Kan nggak mungkin kan Bapak Ibu, kita masuk kemudian kita sibuk mengontrol yang sebelah sana. Oh ini gaya belajar kayak gini, habis itu di sana kita cari, kita penuhi kan? Enggak, kan kita bukan malaikat bersayap ya, yang bisa kesana kemari dalam satu waktu kan. Jadi kita kan harus tahu dulu, oh ternyata karakter kelas studi 1 ini kayak gini, yang bisa gambar di sini, yang aktif kali di sini ya. Baru itu, oh besok di modul di kelas 72 aku buat inilah untuk materiku. Caranya ya kita buat bahan ajar yang sesuai kebutuhan mereka, kebutuhan kelompoknya, bukan per individunya. Lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lalu keputusan tersebut harus berkaitan dengan yang pertama, kita buat modul pasti harus tahu tujuan pembelajaran kita itu hari itu apa. Memahami kah, menghafalkah, menyebutkankah, gitu kan. Kemudian yang kedua, guru juga harus tahu bagaimana cara menanggapi kebutuhan belajar tersebut. Yang visual kan kita udah tahu minggu lalu, berarti minggu ini kita buatlah. Oh, aku print lah gambar biar dia belajarnya semangat gitu. Karena kadang kita udah tahu kebutuhannya, tapi nggak kita penuhi. Baru yang ketiga, bagaimana lingkungannya. Ada kelas yang diem, aja itu enak ngajarnya. Ada kelas yang wah, tinggal 1 menit udah hambur semua siswanya kan. Kita harus tahu dulu lingkungannya. Baru yang keempat, kita harus tahu juga manajemen kelas yang efektif. Karena tiap-tiap kelas pasti beda-beda karakternya. Kalau kita udah tahu ini, 4 ini, baru kita buat keputusan, baru kita buat modul yang sesuai. Nah, modul itu juga kita buat modul nggak 1 semester itu diferensiasi semua, enggak Bapak Ibu. Kita bisa buat RPP kayak biasa. Sekali-sekali kita buat modul diferensiasi, sesuaikan sama temanya gitu. Jadi ada dia penyegaran. Sampai lah kita kalau buat diferensiasi 1 semester, gila gitu kan. Harus menyiapkan berapa bahan. Jadi harus sekali-sekali lah penyegaran kita buat. Kalau yang lainnya ya RPP biasa nggak apa-apa, asal jelas ya tujuan pembelajarannya. Next. Nah, di dalam modul diferensiasi ada namanya asesmen. Ini kalau K13 instrumen penilaian ya. Kalau kemarin itu saya PPG, ini sangat-sangat dinilai sekali. Penilaian itu ada
pengetahuan, keterampilan, kemudian sosial dan spiritual kalau nggak salah. Nah, sekarang istilahnya diganti jadi asesmen. Ada asesmen anti kognitif, formatif, sumatif gitu. Cuma diganti aja namanya. Tapi untuk asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Jadi setiap modul diferensiasi itu dilengkapi dengan asesmennya. Jadi mustahil kita buat pembelajaran diferensiasi tanpa menyebarkan ataupun ngasih asesmen. Asesmen itu ada apa aja? Yang pertama ada asesmen diagnostik. Jadi di diagnosa nih peserta didiknya. Kalau di diagnosa di dokter kan mungkin diperiksa gitu kan. Asesmen diagnostik katanya upaya untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi siswa dari aspek kognitif dan non-kognitifnya. Apa itu asesmen diagnosis kognitif? Katanya di sini penilaian diagnostik yang dapat dilakukan secara berkala, tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Ini contohnya kita adakan pretest sebelum masuk materi, kita adakan pretest pengetahuan minggu lalu, kita tanya paham nggak mereka gitu. Kemudian asesmen diagnosis non kognitif. Apa itu katanya? Asesmen diagnosis non kognitif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial siswa. Jadi keduanya ini Bapak Ibu bisa kita buatkan instrumennya ya dalam bentuk online maupun cetak, bisa juga dalam bentuk lisan. Selama ini kita juga pasti udah mempraktekannya dalam kelas. Kok kenapa nak? Sakit, siapa yang ngapain tahu? Kan gitu kan? Itu termasuk asesmen diagnosis non kognitif Bapak Ibu. Kemudian kalau kita tanya, masuk apa pengertian ini? Yang pelajaran minggu lalu kita Bapak Ibu, itu kan termasuk asesmen diagnosis kognitif. Cuman bedanya dia lisan. Nah, jadi kalau di modul dia minta dalam bentuk tulisan, ada instrumennya. Nah, ketika selama ini kita udah lakukan Bapak Ibu kan, kita tanya dulu sebelum memulai, kita tanya dulu kondisinya, tapi kita nggak tahu istilahnya apa. Jadi hari ini kita belajar, kita udah tahu bagaimana cara bentuk pertanyaannya Bu. Inilah dia, kalau dia bentuk pretest ya soal kita lah Bapak Ibu ya, kita tanyakan materi kita. Tapi kalau dalam bentuk non kognitif ya seperti ini lah Bapak Ibu, nanya kondisi siswa. Boleh dicetak, boleh dalam bentuk internet. Kalau mau paperless, ngurangin kertas, kita buatlah di Google Form ataupun di Quizzes. Jadi datanya itu simpan di HP, nggak banyak makan kertas gitu. Kita nge-print fotokopi mau berapa gitu kan. Jadi kita data dulu siswanya berapa yang punya HP, kita kasih online. Dia nggak punya HP, kita kasih kertas gitu. Jadi kita dapat datanya. Nah ini contoh di asesmen diagnostik yang non kognitif. Pertanyaannya tentang perasaan siswa kayak mana. Next, yang kedua ada asesmen formatif. Katanya penilaian yang memberikan informasi atau umpan balik kepada pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian ini dalam bentuk refleksi Bapak Ibu. Jadi guru minta refleksi siswa, bagaimana nak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau enggak? Enggak enak Bu, ibu pula ceramah aja. Itu termasuk formatif. Orang bisa ibu orang apa, kita juga nanya ke diri sendiri, kira-kira tujuan pembelajaran kita nyampe atau enggak ya? Atau aku hanya duduk main HP di kelas? Itu termasuk asesmen formatif. Cuma selama ini mungkin kita nanyanya lisan. Ya, apa kesimpulan hari ini? A, pelajaran kita. Nah, kita nggak tahu, nggak sadar bahwasanya itu formatif. Tapi di modul diferensiasi kita harus mencetaknya. Formatifnya itu refleksi. Kita kasih lembar refleksi. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Bagaimana perasaan tentang materi ini? Apa yang belum kau pahami? Nah itu termasuk formatif. Terakhir ada asesmen sumatif. Penilaian yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Jadi kalau tadi formatif dan kognitif tadi itu Bapak Ibu, itu nggak mempengaruhi nilai rapor. Tapi kalau sumatif ya
yang mempengaruhi karena ini adalah tugas yang dikerjakan mereka. Tugas-tugas yang kita kasih kan Bapak Ibu, kita nilai, masuk daftar nilai itu sumatif. Ulangan harian, UTS, PAS, itu sumatif. Nilai ini sangat mempengaruhi rapor. Tapi kalau tadi formatif sama kognitif, itu hanya kita mengenalkan sama lain saja. Sebagai bahan refleksi, sebagai kita tahu juga, oh ternyata kondisi siswa A seperti ini. Itu ya Bapak Ibu asesmen. Ini juga semalam saya baru belajar, sebenarnya saya nanya, asesmen apanya gitu, penting sendiri. Asesmen itu apa? Ternyata kalau dipahami beda nama doang gitu, sama beda cara pengaplikasiannya selama ini di kelas. Ini yang diminta dituntut ada instrumennya. Kalau kita selama ini kan tanya jawab. Baik, kita masuk ke strategi berdiferensiasi. Udah kita tahu kebutuhan belajar siswa tadi itu kan Bapak Ibu, baru kita pakai strateginya. Modul kita juga strategi. Ada 3 katanya strategi diferensiasi. Are you ready? Ada pertanyaannya di sini. Apa aja yang 3 strategi itu? Yang pertama ada diferensiasi konten. Konten itu apa? Konten itu adalah bahan ajar kita Bapak Ibu. Apa yang kita ajar kepada murid-murid kita? Materi apa? Kemudian menggunakan media apa saja? Itu dia diferensiasi konten. Jadi kalau kita cuma menggunakan buku paket, halaman sekian catat, itu nggak diferensiasi. Tapi kalau kita pakai laptop, kita tayangkan video. Udah satu kan kontennya. Baru yang kedua kita pakai media karton. 2 kontennya. Baru yang ketiga kita pakai tanya jawab atau ada kertas jawaban. Udah 3 kontennya. Itulah bahannya. Diferensiasi konten. Jadi kalau cuma buka bukunya halaman 100. Nah lihat, baru kita jelaskan. Nah, itu nggak diferensiasi, harus cuma 1. Jadi kontennya itu harus berdiferensiasi, ada berbedanya. Kita menanyakan menampilkan bahan ajar kita, satunya materinya, tapi dengan 3 cara. Lewat video, lewat gambar, lewat tulisan. Baru yang kedua diferensiasi proses. Bagaimana murid memahami atau memaknai dari materi yang diajarkan? Prosesnya seperti apa yang kita ajarkan di kelas? Nah kan kita kalau mereka duduk doang gini sama posisinya berarti nggak diferensiasi prosesnya karena individu sibuk masing-masing. Tapi kalau kita bentuk kelompok, per kelompok duduknya itu udah berdiferensiasi. Dalam bentuk kelompok, kemudian mengerjakan LKPD, entah di mana Bapak taruh anak-anak tersebut kan. Nah itu prosesnya. Misal materinya gambar peta, ada yang menggambar petanya satu kelompok. Baru ada yang misal dia membuat tulisan tentang peta, udah satu kelompok, udah beda prosesnya, satu gambar satu nulis. Baru ada yang dia mungkin nanti mau buat yel-yel dari peta tersebut apa, udah satu kelompok, atau menempelkan gambar-gambar, udah beda gitu kan Bu, Bapak Ibu. Jadi prosesnya itu harus berbeda. Tapi kalau semuanya mengerjakan esai dari bangku pertama sampai bangku terakhir, ya itu prosesnya sama, nggak ada yang beda. Jadi kalau sekelompok ini diskusi, sekelompok ini mengerjakan LKPD, sekelompok sana merangkai sesuatu, nah itu udah diferensiasi. Lanjut. Yang terakhir diferensiasi prodi. Hasil pekerjaan murid atau unjuk kerja yang ditujukan kepada guru. Proses harus mencerminkan penguasaan murid dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tadi kan udah berdiferensiasi konten kita. Prosesnya juga udah ada yang diskusi, ada yang nempel gambar, ada yang buat YL atau nulis. Produknya juga berbeda. Yang diskusi, produknya apa? Berupa laporan, makalah. Mereka presentasi, itu produk mereka kan, laporannya. Baru yang gambar, nah, buat poster, buat clipping, itu produknya Bapak Ibu. Kemudian kalau tadi misal ada yang yel-yel, ya mereka ya tampil di depan buat yel-yel tentang satu materi. Udah 3 produknya. Jadi itu Bapak Ibu sebenarnya diferensiasi, pembelajaran diferensiasi.
Jadi kadang kita dipusingkan sama visual, kinestetik, auditori, visual, nggak ngerti prosesnya gitu kan. Ternyata cuma strategi ada 3. Apa aja tadi? Konten, proses, dan produk. Kalau sampai sini kan kita nggak stres kan ya Bapak Ibu? Kita udah paham, oh berarti besok aku di materi kuning, aku buat inilah di karton, aku nanyain video lah, aku buat inilah entah tulisan apa gitu. Baru prosesnya kita juga kita kelompokkan mereka. Nggak harus kan dibilang pas di kantor, nggak ada orang 100% itu visual, nggak ada juga kinestetik. Makanya di presentasi nampak itu dari ya konten, produk, sama proses tadi itu. Dan sampai konten, nah produk inilah. Nanti jadi satu kelas itu bisa berbeda-beda produknya. Jadi balik lagi tadi ke modul, berarti kan modul kita susun, kita kenali dulu peserta didiknya. Orang ini apa sukanya? Apa suka semua gambar? Atau suka semua ngomong? Nah kita sediakan kebutuhannya, kita kasih. Jadi pembelajaran itu benar-benar menyenangkan. Nah ini contoh kegiatan inti dalam modul ajar berdiferensiasi. Jadi nggak usah malah pusing-pusing. Kegiatan inti Bapak Ibu tuliskan dalam RPP Word. Kemudian kalau misal contohnya Bapak Ibu yang di warna merah. Setelah menonton tayangan video, kan ini ada guru menayangkan video pembangunan berkelanjutan. Sumbernya ada. Lalu yang kedua, setelah menonton tayangan video, guru menjelaskan sedikit. Berarti dia gurunya udah 2 nih kontennya kan, dari nayangan ini sama menjelaskan. Pengertian pembangunan berkelanjutan untuk mengungkap perasaan dan pendapat mereka untuk tayangan video. Jadi udah dari video, jelaskan, udah kontennya udah 2. Lanjut di bagian E itu ada proses. Peserta didik melakukan diskusi kelompok tentang pembangunan berkelanjutan. Berarti yang D itu juga proses, ada LKPD-nya. Baru produknya apa? Peserta didik yang suka menyanyi, membuat lagu atau membuat syair. Pembangunan berkelanjutan, oh itu ada bawahnya. Nanti peserta didik buat gambar, kalau peserta didik nuliskan laporan. Jadi materinya pembangunan berkelanjutan. Kontennya tadi dari video sama lewat ceramah. Prosesnya tadi kerjakan LKPD sama diskusi. Produknya ada yang yel-yel, ada yang nempel gambar, sama ada yang makalah. Cuma itu kepotong Bapak Ibu. Jadi kegiatan inti di RPP nggak ribet ya Bapak Ibu? Habis ini ribet nggak? Ribet nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Nah selama ini kita stres cari di internet modulnya apa gitu. Padahal RPP kita selama itu sama, cuman harusnya kita tandain di mana dia diferensiasi konten, produk, sama prosesnya. Jadi kan udah nggak hang lagi kita kan, setiap ini udah denger modul-modul udah stres lah semuanya. Nah sekarang terakhir aksi nyata. Aksi nyata yang diminta ya Bapak Ibu, ini jadwalnya minggu depan kita harus beraksi nyata. Karena ini di awal bulan 2 kita udah melaksanakan komunitas belajar, kasih materinya, teorinya. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu Bapak Ibu silakan praktek. Berarti yang pertama disiapkan buat modulnya. Kan udah 1 semester Bapak Ibu masuk di kelas 7. 7 mana yang kira-kira Bapak Ibu kenal kali karakter siswa itu? Siapkanlah modulnya. Dan siapkan bahan ajarnya untuk kita tahu konten, proses, produk tadi. Karena dia intinya di bahan ajar. Kalau kita cuma nyiapkan bahan ajar buku paket, ya apa mau diferensiasikan? Atau kita siapkan media-media menarik, nah berarti udah siap lah kita praktek. Kemudian udah siap bahan ajar, jangan lupa didokumentasikan. Walaupun kemarin Ibu fasilitator bilang bisa aja tuh 2 menit, bla 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 bla. Tapi kalau sekarang menurut saya video kan lengkap. Walaupun ada dikat-kat ya, tapi adalah dia mentahnya lengkap. Lengkap, jadi tahu nih asli dokumentasinya tadi. Nanti ya di pause-pause Bapak Ibu kita mau ngajar ini untuk jedanya ya kasihlah pausenya biar enggak 2 jam, biar enggak 80 menit videonya.
bisa 30 menit atau berapa menit. Nanti kita tolong sama yang ahli merekam-rekam biar nggak mubazir memori cardnya tadi tuh kan. Nanti difotoin terus divideoin terus habis itu nggak bisa diedit karena ruang penyimpanan udah penuh gitu kan. Habis didokumentasikan, lanjut dipresentasikan di depan fasilitator kalau mapel kita terpilih ya, karena kita nggak pernah bisa baca ibu fasilitator itu kayak mana. Jadi kita siapkan aja lah semua guru mapel prakteknya. Nanti kalau ketika PMO dia bilang saya minta bahasa Indonesia, siap, ready, kita buat, kita presentasikan. Jadi saya minta matematika, siap, ada jadi. Karena walaupun kita nggak disuruh presentasi, tapi laporan diferensiasi itu harus lengkap. Berapa guru kelas 7? Itulah sejumlah itulah judul videonya, jumlah videonya yang mau kita kumpul. Cuma nanti bedanya siapa yang presentasi itu perwakilan, kan nggak semua harus presentasi. Jadi itu Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kepada Ibu Sri Wahyuni, silakan Bu. Terima kasih banyak buat pertanyaannya. Langsung saja. Karena ini sebenarnya di awal 2 minggu lalu saya sudah menyiapkan beberapa video. Jadi tentang dan tadi alhamdulillah saya sudah coba di 1 video pelajaran. Jadi ketika saya belum dapat materi dari bulan ini, alhamdulillah ternyata memang nampak di mana kekurangan saya mengajar ada dan dapat diferensiasinya. Bahkan di situ ada prosesnya, kemudian produk ada. Jadi saya juga tahu kelompok diskusi dan juga anak-anak yang aktif dan enggak, saya tahu. Cuma memang tadi belum maksimal lah, karena saya mencoba lagi hari ini. Kemudian ingin saya tanyakan di sini mengenai asesmen. Itu apakah dipaparkan langsung di modul asesmen yang diagnostik, kemudian yang apa tadi? Yang ada normatif, apakah dipaparkan di situ di modul kita atau tidak? Sama dengan yang pakai yang formatif sama yang sumatif itu. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Sri Wahyuni. Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sri Wahyuni karena sudah aksi nyata hari ini. Dan alhamdulillah setelah mendapat materi, Ibu Sri Wahyuni bisa merefleksi dirinya bahwasanya yang dilakukan tadi pagi itu sudah benar, cuman pasti masih ada kekurangannya. Jadi ini kita layarnya. Jadi intinya apakah instrumen itu dipaparkan di modul atau tidak? Jawabannya sangat dipaparkan Bu Sri Wahyuni, karena sama kayak RPP kita sebelumnya kan diminta juga instrumen penilaian pengetahuannya apa, indikatornya, rubrik nilainya itu yang diminta. Jadi sekarang pun ya Ibu buat aja instrumen penilaiannya, misal asesmen diagnostik yang non kognitif, buat aja pertanyaannya kondisi visual 2-3 pertanyaan pun bisa ya kan. Gak mungkin kita masih di awal ngasih 10 pertanyaan, nggak masuk kita ke materi, udah habis jamnya kan. 2 soal kan udah siap gitu kan, baru bisa asesmen formatif juga kan, dia di lembar refleksi itu kan ada. Kalau kita buat modul kan dia ada refleksi guru, refleksi siswa gitu, kita buat instrumennya. Nah, berarti Ibu buat LKPD-nya. LKPD itu termasuk instrumen penilaiannya. Jadi dia asesmennya itu dalam bentuk LKPD. LKPD di mana berarti? Sumatif atau? Itu sama pertanyaan ini pula. Formatif atau itu? Atau sumatif gitu. Jadi intinya buat modul dan lampirkan asesmen. Semuanya asesmen itu wajib. Oke, tadi pada berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber atas kesempatannya. Di sini saya selaku Mapel Matematika.
ini ada diferensiasi konten yang mana kami nggak semua matematika itu bisa pada diferensiasi prosesnya, karena kami kan agak termasuk kaku lah mata pelajarannya. Beda dengan yang disampaikan oleh Bu Indah tadi yang bisa menggambar peta, yang bisa lagi linear. Kalau kami kan agak materinya agak kaku. Yang saya bingungkan itu gimana membuat, apakah semua konten dalam matematika itu wajib berdiferensiasi ataupun salah satu materi-materi tertentu, kecuali bangun iman, bangun dasar bisa kita berdiferensiasi. Tapi kalau misalnya penilaian perbandingan senilai atau perbandingan senilai mungkin masih bisa itu dalam kehidupan kenyataan. Ada yang materi-materi yang kami tidak berdiferensiasi. Dan mungkin kebetulan pas kepala sekolah masuk ke ruangan kami, pas konten kami dia tidak bisa kami berdiferensiasi. Jadi gimana solusinya, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Santi. Jadi pertanyaannya intinya adalah apakah tadi kan permasalahan dari Bu Santi itu tidak semua materi yang di matematika itu bisa diferensiasikan gitu kan. Nah, tadi kan kita di awal sudah membahas bahwasannya tidak semua modul kita itu berdiferensiasi. Jadi kan modulnya itu ya kita buat diferensiasi itu tergantung materi yang bisa didiferensiasikan. Jadi kalau materi nggak bisa didiferensiasikan, ya nggak usah kita pakai cara yang kita perlu kita nyampe lah ilmunya gitu ya Bu Tati. Jadi kalau sampai semua materi didiferensiasikan pening lah, guru tipnya pening, guru prakarya pening, IPS juga pening, dan pastinya capek. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi yang kedua, kalau nanti pas kunjungan supervisi oleh kepala sekolah kita dapat materi yang nggak bisa didiferensiasikan gimana? Nah, pada saat itu nggak bisa materi itu didiferensiasikan gitu kan? Ya, ibu izin atau enggak kerjasama sama siswanya. Nah, karena ini bakal masuk, kita mundurlah materinya ya, karena yang ini nggak bisa kita praktekkan. Jadi kita ambil materi yang lalu kita praktek karena mau datang kunjungan supervisi kepala sekolah gitu. Panggil kita lah, kita sama siswa. Nah, gimana Bu Santi? Terima kasih juga Bu Santi. Ya, kepada Pak Gutong, ada pertanyaan? Nah, terima kasih. Karena saya ngajar kelas 8 belum masuk di kurikulum Merdeka Belajar, memang banyak yang menjadi pertanyaan dalam pikiran saya, Bu. Yang pertama begini, Bu. Ini bilang tadi kan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi termasuk model atau apanya ini? Dan ada berapa macam jenis-jenis pembelajaran ini tadi? Karena tadi dikatakan matematika nggak semua berdiferensiasi. Kalau nggak bisa pembelajaran berdiferensiasi, apa saja jenis-jenis pembelajaran yang bisa kami masukkan? Baru saya melihat tadi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan menarik. Nah, artinya siswa yang di Medan dengan siswa kita di sini apakah kebutuhannya sama? Tergantung dari tingkat fasilitas dan kemampuannya. Mungkin anak-anak kita di sini kalau dikatakan matematika menemukan rumus itu sangat sulit sekali kan, Bu. Kalau rumus-rumus yang bersifat umum misalnya menemukan volume bangun ruang bisa lah. Tapi kalau udah sampai ke tahap menemukan rumus peluang, kalau di Medan bisa. Ya, kalau di daerah kita kan karena pemahaman terhadap orang tua, fasilitas yang diberikan orang tua berbeda, kan itu sulit. Jadi kegiatan inti tadi bagi siswa yang di Medan dengan siswa kita di sini berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kegiatan intinya ada alurnya di dalam kegiatan inti. Misalnya kalau kurikulum 413 kan tergantung dari model pembelajaran. Misalnya problem based learning, discovery based learning itu kan sintaksnya beda. Kalau ini gimana kira-kira? Untuk sementara begitu ya, Bu. Terima kasih.
Terima kasih untuk Pak Gotong atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi Pak, adakah pembelajaran yang lain selain pembelajaran diferensiasi gitu kan Pak? Ya. Kalau yang pembelajaran diferensiasi ini bukan gimana ya dibilangnya? Bukan tiada jenis kita gitu Pak. Ini kayak salah satu cara guru mengajar di dalam kelas. Jadi itu nggak ada turunannya. Cuman waktu saya guru penggerak ada modul, dia modul 21 pembelajaran berdiferensiasi, modul 22 pembelajaran sosial dan emosional. Nah, tapi pembelajaran PSE ini nggak digalakkan pemerintah gitu kan Pak, tapi digalakkan di diferensiasi karena PSE itu bisa sejalan ya kayak kita biasa lah, kita sama aja dia PSE itu sama dengan memenuhi kebutuhan murid juga gitu. Jadi pertanyaannya apakah ada pembelajaran yang lain? Karena kan nggak semua materi bisa diferensiasikan, apakah bisa materi yang nggak bisa diferensiasikan itu masuk ke pembelajaran yang lain gitu kan Pak? Caranya gitu kan Pak? Kalau menurut saya kalau saya jawabnya, pertamanya saya kurang paham apakah ada jenis-jenis pembelajaran diferensiasi lainnya atau namanya lain gitu kan. Kalau menurut saya yang saya ketahui itu diferensiasi hanya salah satu model mengajar guru dalam kelas, dan nggak semua materi bisa didiferensiasikan ya nggak apa-apa gitu Pak. Kalau misalnya materi ini nggak bisa didiferensiasikan ya kita pakai cara lama gitu. Jadi diferensiasi itu kayak penyegaran di dalam kelas yang mana kita adalah usaha kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tadi. Jadi nggak setiap masuk itu harus diferensiasi atau model lain. Jadi minggu ini kita anak-anak kita berdifferensiasi di materi ini ya gitu. Itu kalau minggu depan pas jadwalnya materi itu nggak bisa didiferensiasikan ya skip Pak, kita pakai metode cara lama dan itu nggak berdosa, nggak salah gitu. Kemudian yang kedua, apakah kegiatan ini ya Pak berbeda atau enggak yang di Medan sama yang kebutuhan? Oh ya, Pembelajaran diferensiasikan sampai dengan kebutuhan ya. dan minat dari anak-anak, Ya. keinginan dia lah menghasilkan cara menyampaikannya gitu. Iya Pak. Nah, kalau matematika ini kan ada pelajaran yang memang bisa sampai menemukan rumus mereka. Ya. Kalau saya melihat kalau mereka sampai menemukan rumus, sudah ditemukan rumusnya tadi bisa dipakai untuk menjawab soal sendiri, itu sudah sangat mengasihkan sekali, ada kepuasan tersendiri gitu. Tapi ada materi misalnya kayak peluang ya, peluang itu sulit. Sampai sekarang kami matematika sulit mendesain pembelajaran peluang bagaimana siswa itu menemukan sendiri walaupun kita pakai tetap didik. Jadi kalau tadi yang bangun-bangun peluang bisa lah materi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau peluang ini kan enggak Bu. Jadi itu kan berdasarkan kebutuhan siswanya. Kalau tahap kita di sini materi bangun-bangun peluang bisa. Kalau di Medan peluang bisa. Kalau di sini kita peluang sulit. Dan apakah bisa dibedakan atau disamakan gitu? Untuk satu kegiatan itu bisa diberlakukan untuk umum atau gimana? Pak, jangan di Medan antara 71 sama 72 aja pasti udah beda tuh Pak kebutuhannya. Iya, pasti kegiatannya beda, makanya kita ya kenali dulu siswanya, baru ya kita buat modulnya itu nggak bisa paket. Karena kita rencananya mau berdiferensiasi di kelas 75, yaitu khusus untuk 75 gitu, nggak bisa kita pakai ke 74, kecuali kalau memang mirip ya karakter siswanya gitu Pak. Jadi kalau kita mau buat modul diferensiasi di kelas lain, ya kita lomba lagi, karena kan kebutuhannya berbeda lagi. Yang visual berapa gitu? Sasaran pertanyaan ini begini, saya kan ada 91 sampai 94. Iya Pak. Jadi RPP saya tadi 4 orang atau satu RPP diferensiasinya Pak, Iya. yang 4 kalau Bapak mau berdiferensiasi di 4 kelas. Nah gitu. Jadi kalau RPP umumnya ya bisa 1 gitu kan. Tapi kalau memang Bapak mau berdiferensiasi ya harus ada 4. Karena kan kita harus buat data. Anak ini si A, ini ternyata suka ini kan kita kenali satu persatu muridnya Pak. Gak mungkin kan modul 91 sama 94 jauh beda kan. Kebutuhannya beda gitu Pak. Tadi pertanyaan Bapak yang ketiga Pak.
kegiatan inti. Oh, kegiatan inti. Kurikulum 2013 kita kan harus memilih Oh, sesuai sintak ya, model Pak. pembelajaran sesuai dengan karakter dari materi yang Iya. kita ajarkan. Baru sintaksnya kan beda-beda. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi memang udah ada sintaksnya itu tadi. Nah, jadi yang dipahami kegiatan inti di pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan modelnya, Pak. Kita pakai model pembelajaran apa? Iya, masih tetap ada model. Iya, jadi kita pakai pembelajaran diferensiasi. Ya modelnya kita tidak pilih mau PBL, mau discovery learning. Jadi kegiatan intinya ya sesuai sintaks dari model itu. Ya, gimana Pak? Ada kualitas? Terima kasih Pak. Adakah ya, Bapak dan Ibu guru lain yang ingin bertanya? Masih dibuka forum pertanyaan atau sudah cukup? Karena mengingat sudah 1 jam juga. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau nanyanya nanti setelah forumnya selesai? Nanti aja udah Oke, pribadi. nanya pribadi ya, Iya. Bu Mariana ya. Iya. Dijawab free aja ya Bu. Coaching. Kita terapkan teknik coaching. Baik, seperti yang di slide terakhir saya tadi, sorry. Guru bergerak Indonesia maju. Jadi guru SMP 2 Kota Pinang bergerak, SMP 2 Kota Pinang maju. Kalau 1 semester itu mungkin kita kurang paham tentang ini dan itu, tentang sekolah penggerak. Kita harapkan goals kita di 2023 kita paham apa yang mau kita kerjakan dan kita dokumentasikan apa yang kita kerjakan agar ada bukti biar pas PMO gak di ramah-ramahin lagi gitu. Ini Bu SMP 2 Kota Pinang dan apa namanya, impian saya atau keinginan saya untuk Bapak Ibu semuanya dan termasuk saya juga, karena kita sekolah penggerak pasti kita memiliki beban di komunitas MGMP kita, ya kan Bapak Ibu, karena kan Pak komunitas MGMP masih ada loh Pak. Jadi tapi ganti namanya Pak, jadi komunitas belajar wilayah gitu Pak. Komunitas belajar sekolah ada, MGMP itu nanti katanya berubah namanya jadi komunitas belajar. Nah kan nggak semua SMP di Kalsel ini kan guru sekolah penggerak. Sementara kita bisa jadi peserta MGMP yang guru berada di wilayah sekolah penggerak. Pasti, itu udah pasti mereka menanyakan ke kita apa program sekolah penggerak, apa sebenarnya modul diferensiasi, kayak mana modul ajarnya, apa sudah A, B, C, D. Jadi kalau Bapak Ibu kalau kita nggak bisa jawab, ya itu rapor sekolah kita juga, nggak jelasnya itu sekolah penggerak, nggak tahu apa-apa gurunya gitu. Jadi minimal hari ini ya Bapak Ibu, hari ini kita tahu. Kalau ada yang nanya, gimana rupanya diferensiasi? Oh, itu gini ya, diferensiasi gampang ya itu. Kau ngajar materi apa? Nah, kontenmu lah bahan ajar mau bedakan. Ini. Dan baru habis itu prosesnya lah, kau beda-beda. Nah itu ada yang berkelompok, ada yang entah nulis di bawah pohon, entah ngapain kek, buat. Baru produknya, tugasnya, hasilnya apa? Kan itu cara cepat untuk menjawab diferensiasi kan Bapak Ibu. Jangan usah kalau teorinya bla 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 bla, nggak usah. Terus nanti orang tanya, asesmen itu gimana? Sama itu asesmen kayak penilaian 13. Kalau dia sosial spiritual, dia itu asesmen non kognitif, dia asesmen diagnostik non kognitif. Gitu saya ngomongnya kan. Refleksi itu tanya keadaan bagaimana pada hari ini, itu ternyata formatif. Kemudian soal-soal yang kita kasih, yang jawabannya harus persis yang di buku, harus memang benar-benar benar, salah-salah, itu berarti asesmen sumatif. Jadi minimal kita bisa jelaskan ke mereka satu materi aja lah. Nggak usah dulu CP, TP, ATP, kan kita juga nggak paham kan. Apa sih CP, TP? Yang penting ini kan yang lagi galak ini, di sosmed pun galak ini, diferensiasi itu apa. Jadi kita bisa jelaskan ke mereka, baru nanti kan kalau dia pimpin, oh itu katanya itu dulu sekolah penggerak, udah jelas orang itu menggerakkan. Berarti kawan-kawan udah bergerak semua lah ya. Nanti tanyakan, bilang aja iya gitu. Mana buktinya? Nah kasihkan buktinya, aksi nyata kita yang akan kita laksanakan minggu depan, gitu Bapak Ibu ya. Jadi guru SMP Negeri 2 bergerak, guru SMP Negeri 2 Kota Pinang bergerak, SMP Negeri 2 Kota Pinang maju. Tepuk tangan buat SMP 2 Kota Pinang. Baik,
Iya. Begini Pak, ini kan hal yang baru sama kami Pak. Kami sama sekali masih buta tentang ini. Walaupun Ibu jelaskan panjang lebar di sini, kuncinya kalau nggak kita praktekkan langsung tahap demi tahap, ini nggak akan dapat. Ya, kalau hanya mendownload aja kerjaan kita Pak, kita nggak berani nanti di supervisi. Apalagi kita ke sekolah merdeka belajar. Pertama yang kami harapkan, minta tolong kami fasilitasi kami Pak. Kami harus belajar dan kami harus berbuat. Mengajar tanpa kita buat sendiri itu nggak berani kita. Nggak sesuai nanti antara LPB dengan prakteknya di lapangan. Harus kita sendiri yang membuatnya. Maksud saya, kita harus punya komitmen. Kita bentuk di sini jadwal yang pasti. Ibu Indah kan ada. Entah sekali sebulan kita buat seperti yang dulu. Nggak harus dibayar Pak. Kapan ada waktu kosong kita buat komitmen, misalnya entah matematika, entah setiap hari Jumat, entah hari apa, ada satu tutornya yang mengajari. Misalnya bulan ini kita membuat apalah dulu, membuat silabus atau ATP, siaplah dulu satu pertemuan aja pun. Sehingga kalau udah dapat ilmunya satu pertemuan, kita udah bisa buat yang lainnya. Nah, bulan depan apa yang mau kita buat? Jadi kalau begini nanti globalnya kegiatan ini kami belum siap, belum tahu itu, hanya garis-garis besarnya saja. Jadi kalau bisa kami kepingin difasilitasi Pak, ya kita berdayakan aja orang-orang fasilitator di sini. Tapi hasilnya ada. Jangan yang selama ini datang Ibu ke rumah Orbo, kumpulkan semua mendownload, ketika disupervisi RPP siap, nggak ada yang berani tunjuk-tunjukkan. Kenapa? Karena kita yang nggak membuatnya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gultom. Ini memang wajib, memang harus saya fasilitasi. Dan yang kedua, memang ini langkah awal sudah kita bentuk ini. Yang kedua kan bentuk MGMP itu komunitas belajar per mata pelajaran. Nah, itu memang sudah saya apakan masing-masing buat jadwalnya. Dan yang kedua, yang Bapak saya sampaikan juga, ya saya pun mau seperti itu. Kita nanti dalam PP itu, saya seperti tadi, ambil satu contoh, praktekkan. Nah, itu aja. Ini yang berdiferensi tidak berhananya. Kalau tidak, ini kurangnya. Supaya kita lebih paham bagaimana yang berdiferensi, langsung dipraktekkan. Kalau ini gambaran umum, ya berdiferensiasi itu kalau menurut saya gambaran umum banyak variasi. Kalau nanti melihat Ibu, kalau sudah Ibu bentuk mejanya ada yang bentuk U, itu sudah. Kalau nanti kegiatan ada yang diskusi, termasuk diferensiasi. Kalau kegiatan anaknya ada menempel-nempel, banyak-banyak, makin banyak metode pada situ, itulah namanya berdiferensiasi. Kadang-kadang kalau anak-anak Ibu membawa belajarnya di lapangan, itu namanya berdiferensiasi. Banyak variasi, banyak model. Itulah arti intisarinya berdiferensiasi itu. Enggak seperti selama ini menonton, jelaskan ini. Tapi kalau sudah kita masuk nanti melihat gurunya, buka halaman sekian, dengarkan, bacakan, itu enggak percaya. Kita melihat dari luar saja, banyak variasi, banyak metode, itu namanya berdiferensiasi. Itu kuncinya. Betulnya kita lihat, dia buat mejanya ada yang bentuk U, ada bentuk ini, bagus metodenya. Ada yang diskusi ini, ada diskusi, bagus, itulah dia diskusi. Ada yang menempel-nempel tugas, boleh, itu namanya berdiferensiasi, banyak. Itu yang dituntut kepada kita. Kalau sudah kita buat seperti itu, sudah berdiferensiasi namanya itu. Enggak payah-payah. Kadang dia pakai fokus seperti ini namanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kita semua. Dan kepada Bapak Ibu, sekalian saya beritahu untuk program kegiatan kita di bulan 2. Ini sebenarnya masih coretan, belum fix ya Bapak Ibu, tapi ini rencana kerja tim komunitas belajar untuk Sekolah Penggerak UPTD SMP 2 Kota Pinang. Di sini tuh ada penelitian minggu 1 tuh seharusnya hari ini ya Bapak Ibu. Hari ini sebenarnya kita aturnya saya isi di sini.
Kongres belajar materi diferensiasi. Baru ini minggu kedua. Jadi selain besok melaksanakan aksi nyata di kelas, minggu depan juga sudah mulai komunitas belajar per mata pelajaran MGP Permapel untuk khusus sekolah ini. Dan itu saya buat jadwalnya, ini masih saya sendiri, belum ada pertanyaan. Jadi kira-kira untuk Bapak Ibu yang guru mapel, sepakat nggak harinya? Sepakat. Karena sekolah penggerak Bu, ya Bapak Ibu sama kayak guru penggerak. Nanti di akhir itu harus adakan pameran. Pameran kalau guru penggerak, panen hasil belajar apa yang kita dapatkan selama 6 bulan. Sekolah penggerak begitu, apa yang udah kita buat di sekolah itu dipamerkan di akhir program ini. Jadi harus ada, kalau semalam kan udah jamu, ini jamunya kan udah habis jamunya. Maksudnya yang tinggal di sekolah. Jadi ini saya cari di YouTube mau buat eco brick Bapak Ibu. Jadi buat bangku, buat pot bunga dari botol plastik, diisi sama plastik. Per botol itu nanti ada ukurannya, gramnya, beratnya. Tapi tadi Pak, kita harus kerjasama sama tukang jahit karena harus dilapisi kayak kulit sofa gitu Bapak Ibu. Minimal ada tempat duduknya lah. Tadi mana kita taruh, yang penting nanti pas pameran ini Pak. Nah ini kami, produk kami gitu. Jadi P5 itu nanti Bapak Ibu kita eco brick. Dan untuk wali kelas 7 yang sekalian guru project, boleh dari sekarang diumumkan untuk mempersiapkan botol-botol aquanya. Kalau mau beli minuman bilang botol aqua gitu, biar diisi. Jangan hanya bilang Bergerak, tergerak, dan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi hari ini saya sudah bergerak untuk menggerakkan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan menggerakkan diri sendiri, lalu menggerakkan minimal sesama mata pelajaran, dan nanti seluruhnya kita bergerak. Oke Bapak Ibu, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Indah ya. Benar-benar guru penggerak ya Bu ya. Saya yang tadinya malas melempem agak tergerak lah sekarang ya kan. Mudah-mudahan orang ibu juga bapak-bapak mulai hari ini ya tergerak untuk melakukan kegiatan yang menjadi tuntutan kita sekolah penggerak ini ya. Tadi kata Bu Indah bahwa kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini bukan metode, bukan model, tapi merupakan kegiatan. Isinya beberapa metode, ada beberapa model, tagihan ada beberapa tagihan juga, bahannya juga ada beberapa bahan. Jadi tidak monoton. Selama ini kan kita cuma satu, misalnya kita buat tempel gambar ya tempel gambar tok, kan gitu ya Bu. Jadi mulai sekarang kita buat macam-macam lah. Mudah-mudahan bisa juga nantinya memenuhi tuntutan Ibu Lydia Hurbo ya sebagai fasilitator kita, baik dalam pembuatan modulnya, kegiatan pembelajarannya maupun asesmennya. Mudah-mudahan kita nanti bisa buat ya Bapak Ibu dari yang penjelasan Bu Indah. Enak Bu Indah ini Bu, kita nanya jawab, nggak suka marah dia. Welcome ya kan, guru penggerak kita welcome. Itu ya Bapak Ibu, dan tujuan akhirnya yaitu membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itulah sebenarnya intinya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan kita tapi kebutuhan peserta didik kita. Itu ya. Akhirnya mungkin kita habis ini doa ya. Saya minta Pak Dongor Pak Dongor aja kita doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu. Oke Pak Dong, sebelum Bapak Kepala Sekolah kita ini pindah ke sekolah aslinya, kita mintalah dulu ya. Ayu, baiklah, mengakhiri kegiatan kita ini, sebaiknya dari awal tadi kita memimpin doa. Jadi di akhir ini nggak apa-apa. Dalam hal ini doanya saya pimpin doa masing-masing lah ya, karena saya nggak biasa memimpin doa, hanya untuk diri sendiri. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ke depannya.
Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ade Marulit Wadongoran. Ya Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada pagi hari ini, kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Indah sebagai narasumber dapat kita terapkan ke depannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tergerak walaupun tidak menggerakkan orang, minimal kita menggerakkan diri sendiri lah ya untuk kedepannya. Yang melempem kayak saya mudah-mudahan agak-agak tergerak lah ya Bu Indah ya, karena support Bu Indah ini ngeri nih ya sebagai guru penggerak. Oke Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Nanti kita jumpa di bulan berikutnya ya, karena komunitas untuk semua gini yang global kita sebulan sekali kita adakan ya. Nanti yang untuk mapel per mapelnya kita adakan seminggu sekali. Oke Bapak Ibu ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaan-pertanyaannya, perhatiannya, responnya yang sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Selamat siang, mari belajar dan melakukan aksi nyata bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.